Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kasih perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 23758011 kelas 5A. Jadi pada video kali ini saya ingin mengerjakan lab, yaitu lab 455, yaitu Explore REST API with API Simulator dan Postman. Jadi tujuan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, memahami cara menggunakan simulator API School Library untuk eksplorasi offline. Yang kedua, mempelajari dokumentasi API menggunakan Open API Specification menggunakan Postman sebagai tools untuk testing dan development API, lalu mengimplementasikan script Python untuk otomasi operasi API. Jadi REST API atau Representational State Transfer Application Programming Interface merupakan salah satu arsitektur yang paling banyak digunakan dalam mengembangkan aplikasi modern. API memungkinkan komunikasi antar sistem yang berbeda melalui protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dengan menggunakan metode standar seperti ada GET, POST, lalu put untuk mengedit dan delete untuk menghapus misalnya. Nah, kemudian dalam praktikum ini di sini akan menggunakan VM yang telah dilengkapi dengan School Library API Simulator. Nah, simulator ini menyediakan lingkungan yang aman untuk belajar dan bereksperimen dengan API tanpa memerlukan koneksi internet. Oke, mungkin di sini langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu launch the VM. Di sini saya udah membuka VM-nya dan sudah mendownloadnya. Kemudian di part 2, di step 1, yaitu di sini kita klik 2 kali untuk Chrome Web. Nah, seperti ini, klik 2 kali di sini, kemudian buka. Setelah itu step 2 yaitu buka library demo lokal. Nah, di sini saya sudah membukanya, library demo lokal. Lanjut di step 3 kita klik here untuk API dokumen. Nah, kemudian kita bisa klik get /books untuk melihat dokumentasinya. Nah, kita perlihatkan parameternya di sini, yaitu respon content type-nya adalah 200, yaitu berarti sukses gitu. Kemudian sekarang kita pencet try it out, lalu kita pilih execute. Nah, kita lihat respon. Di sini ada respon bodinya. Di sini ada daftar buku dalam format JSON. Nah, kemudian kita di sini disuruh menyalin pesan curl di respon, lalu kita akan buka terminal. Nah, terus kita tempel pesan curl-nya tadi. Nah, di sini terlihat outputnya sama seperti yang ada di sini. Kemudian selanjutnya di bagian parameters, di sini kita pilih menjadi true, kemudian kita klik execute. Nah, sekarang responnya sudah termasuk ke ISBN sama dengan true. Jadi kita udah sampai step 7. Lanjut di step 8. Sebentar, ini saya sembari SS. Oke, step 8. Kita
kita pilih post, login via basic, kemudian kita try it out, lalu pilih execute, lalu kita masukkan username Cisco dan passwordnya Cisco 123. Oke, sebelumnya saya izin minta maaf dulu. Jadi mungkin selama saya mengerjakan lab ini, saya akan banyak mengambil tangkapan layar untuk kebutuhan membuat laporan praktik. Nah, lalu di sini kan kita udah masukkan nih username dan password. Nah, langsung kita sign in. Wait. Cisco, passwordnya Cisco 123. Cisco 123. Nah, di sini kita dapat tokennya. Kemudian kita akan salin tokennya. Kemudian kita klik tombol authorize, kemudian di value kita salin. Lanjut, sedikit ada nggak sih? Wait. Kemudian selanjutnya yaitu di step 9, add books using the post books ID. Lalu kita kembali ke sini, kita klik post book, try it out, kita ganti pilot dengan ID yaitu 4, kemudian kita titlenya yaitu IP versi 6 fundamentals
Erik Graziani. Setelah itu kita klik execute. Nah, kita harus pastikan bahwa pesannya 200, yaitu berhasil. Lalu kita tambahkan buku yang kedua dengan ID 5. Lalu title-nya 31 days before your CCNA exam. Alan Johnson. Lalu execute. Berhasil. Verify that the post was successfully in the server response. Okay. Kemudian you can verify the book were add to the Our Books page. Return to the School Library tab in your browser and refresh the page. Be careful not to close the School Library API tab. If you do, then you will need to. Okay. Nah, di sini sudah tertambah book ID yang kita tambahin, yaitu IPv 6 fundamental dan 31 days before your CCNA exam. Oke, kita copy. Oke, dan step 10, list book using GetBooks API. Oke. Pertama, kita kembali lagi sini. Kita klik, minimize dulu, GetBooks. Kemudian kita try it out. Terlihat di sini ada 5. Ada 5 ID. Oke, dan step 10. Step 11, list a specific book using the GetBooks ID API. Oke, back. Kita klik GetBooks ID yang ini. Kemudian lalu kita klik try it out. Lalu kita masukkan ID 4. Lalu kita klik execute. Nah, ketika kita memencet execute 4, dia akan menunjukkan hasilnya cuman 4 aja, karena di sini kita spesifik minta di ID 4. Kalau kita cari ID 5, ya yang keluar ya 5 gitu. Nih, kita coba ya. Tuh. Oke, kita balik ke 4 sesuai dengan soal. Saya izin untuk screenshot kembali.
Oke, dan selanjutnya di step 12, delete a specific book using the delete books ID IP. Oke. Nah, di sini kita minimize. Kita klik delete /books ID, kemudian try it out. Kita masukkan ID yaitu 4. Lalu kita klik execute. Nah, di sini responnya adalah berhasil ya. Jadi di sini dia berhasil menghapus ID 4. Coba kita pastikan. Oke, benar ya. Dan lanjut step 13, list book using the get books API. Oke. Kita klik get books, kemudian kita klik execute. Buku dengan ID 4, di sini kita lihat nggak ada. Oke. Next, ke part 3, use Postman to make API calls the API simulator. Step 1, kita buka open Postman. Oke, minimize. Kita klik 2 kali icon Postman. Oke, kita tunggu loadingnya sampai terbuka Postman-nya. Dia masih starting Postman. Wait, kemana bukanya Postman? Oke. Kita tunggu ya. Dia lagi loading untuk Postman. Double click upon normally you will sign in the Postman, however is not an account and login to Postman for labs in this course. Oke, jadi di sini saya sudah berhasil login. Kemudian di step 2 yaitu list the book using the get books API. Kita buat request baru. Dengan metode get, kita masukkan http library demo.local API v1 books. Lalu kita klik send. Nah, ketika kita klik send, dia akan menampilkan daftar buku di sini. Oke, izin screenshot. Oke, close. Next, ke step 3 yaitu get a token using the post login via basic API. Nah,
Kemudian di sini kita buat request baru dengan mengubah path menjadi post dengan URL API v1 login via basic, lalu klik tab authorization, kita pilih basic out, kemudian kita masukkan username Cisco dan passwordnya Cisco 123 tanda seru, lalu kita klik send. Oke, next step yaitu add book using the Postbooks API. Baik, ke sini kita copy token yang kita dapat, kemudian kita buat request baru, kita masukkan URL post, kita salin, lalu kita klik tab authorization, kita pilih yaitu API key. Nah, kita masukkan key X API key, lalu di value kita masukkan token. Lalu kita klik body, pilih row, formatnya JSON, kemudian kita pilih masukkan 4, lalu title-nya yaitu IP versi 6 fundamentals, lalu kita masukkan autornya sebagai Rick Graziani, kemudian
ISBN 978 158 144 778. Lalu kita klik send. Nah, di sini sudah oke. Lalu di step 5, verify the additional books with the Get Books API. Oke. Kita kembali ke tab Get. Lalu kita klik send lagi. Nah, di sini buku baru akan muncul. Nih. Ya, benar ya. Sudah muncul. Screenshot. Oke, dan step 6 yaitu use additional parameters with the Get Books API. Di tab Get ini kita klik paramas di sini. Setelah itu kita tambahkan parameter di key, kita masukkan include ISBN dengan value true. Kemudian kita tambahkan lagi sort by dengan value author. Lalu kita klik send. Nah, di sini respon di sini menampilkan buku yang diurutkan berdasarkan author dan termasuk ISBN. Nah, seperti ini. Next ya. Nah, di part 4 kita akan menggunakan Python dengan menambahkan 100 book di API simulator. Kita buka VS Code. Oke, sebentar loading. Lalu kita buka folder di labs devnet school library.
Nah, kemudian kita buka file add 100 books py dan kita perhatikan library yang diimpor yaitu ada request, JSON, dan packer. Nah, lanjut ya. Di step 3 ini kita practice generation random data using the packer library. Kita buka terminal, kemudian kita jalankan Python-nya. Klik Python 3, kemudian from packer import packer fake sama dengan packer fake izin SS. Kemudian print my name is format fake name. Nah, untuk menghasilkan output, nah, using the three highlight is step 2D above. Enter the command that will print the following fake account. Oke, kita access dulu.
My name is and I wrote ISBN kita tutup titik format fake name fake catch press fake ISBN 13. Nah, di sini muncul pesan yang hampir mirip seperti ini. Oke, kita SS dulu. Oke, lanjut. Nah, untuk menghasilkan 10 nama, kita harus ketikkan for I in range 10 print fake name. For I in range 10 print fake name. Nah, kemudian kita ketikkan quit. Step 4 yaitu review the function variable. Di sini variabel yang digunakan yaitu API host, login, dan password. Kemudian fungsi ini mengirim post request untuk mendapatkan token.
Nah, if R status 200, dia akan menunjukkan nih status kodenya berhasil 200. Lanjut. Step 6, review the addBook function. Jadi fungsi ini untuk menambahkan buku. Nih, dev addBook. Kemudian step 7 yaitu review the code the invokes the two function. Nah, jadi program mendapatkan token lalu membuat 100 buku dengan data acak menggunakan Packer. Oke, kita next. Di step 8 kita run and verify add 100 random books PY program. Nah, di sini kita akan jalankan program. Python 3 add 100 random books PY. Lalu kita buka kembali HTTP library lokalnya. Press. Nah, di sini ada banyak nih. 8, 9, 8, 7, 6, 5. Oke. Loadingnya agak lama. Nah, screenshot aja bagian yang 100-nya. Lalu how would you add another 10 books? Jadi untuk menambahkan 100 buku lagi, kita ubah range pada loop di file add 100 random PY. Jadi mana ya? Sabar. For i in range 404 kita jadi 104, 204. Kemudian kita bisa jalankan lagi programnya. Jadi ini akan menambahkan 100 buku dengan ID dari 104 hingga 203 gitu. Saya rasa nggak usah. Apa mau dicoba? Mungkin ya kalau mau dicoba ayo, tapi tunggu. Screenshot ini dulu, tadi udah. Sorry 105 sampai 205. Save. Kemudian
kita jalankan lagi programnya. Tadi saya salah sebut maksudnya for I and range 105 sampai 205 ya. Wait, SS dulu. Ternyata cepat juga ya kalau buat Oke. Di sini cukup cepat untuk membuat fakernya. Saya pernah coba untuk buat fake itu, buat faker agak lama, tapi di sini lumayan cepat. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini sudah berhasil kita untuk membuat 100 lagi. Nah, oke, screenshot. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan saya mengenai Lab 455 yang membahas tentang Explorers API with API Simulator and Postman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.